Haleluya. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Dia ada di sini dan dia siap memberkati kita. Amin. Ibadah ini sungguh sangat memberkati dan Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita. Saya percaya Tuhan juga siap memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kiranya Tuhan menemukan hati-hati yang baik, di mana Dia bukan menemukan hanya orang-orang yang pendengar setia firman, tetapi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Mari kita baca bersama dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 12. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Sedikit sekali yang bilang amin, padahal di depan sudah ada. Oke. Sekali lagi, kalau sudah siap katakan amin. Baca bersama ayat firman Allah ini sampai ayat 12. 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu haleluya. Ada di sini yang nggak percaya Yesus anak Allah? Haleluya. Ini pertanyaan bodoh sebenarnya. Sebab jika kita ada di ruangan ini, pasti kita percaya Yesus itu Tuhan dan anak Allah. Amin. Dan karena itulah Alkitab yang baru saja kita baca mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Seharusnya setelah kita menjadi orang yang percaya dan diselamatkan, kita mengenal hati Bapa kita. Seharusnya orang Kristen bukan sekedar bisa beribadah, melayani, berkhotbah seperti saya, dan hidup dengan pelayanan yang luar biasa, rutinitas pelayanan yang dari waktu ke waktu terus tanpa henti-hentinya. Tidak cukup itu untuk kita bisa tahu tentang hati Bapa atas hidup kita. Karena ternyata dalam kekristenan, kalau kita paham siapa kita di dalam Dia, kita adalah anak-anaknya, maka seharusnya kekristenan kita menampakkan Kristus dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata begini, Kristus adalah anak sulung Bapa, kita adik-adiknya, saudara-saudaranya. Gaya hidup Kristus yang Dia tunjukkan di muka bumi ini sebenarnya untuk membuat kita mengenal siapa Bapa dalam hidup kita. Iblis tidak pernah menyukai tentang gambar Bapa yang sesungguhnya dalam hidup manusia. Itu sebabnya Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Mari kita lihat ayat firman Allah ini. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Ini menjadi penting Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Pasal 4 ayat 5 dan 6, bukan pasal 1. Sudah ditemukan Maleakhi pasal 4? Tidak ada di LCD. Oke. Saudara, di Alkitab saudara buka Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Mungkin perlu disempurnakan multimedia punya Alkitab ini. Ayat 4 pasal 4 tidak ada. Oke, kita lihat sama-sama ayat 5 dan 6. 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Lihat ayat 6, apa maksudnya? Tujuan Elia diutus, roh Elia itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang
memukul bumi sehingga musnah. Saudara, kitab Maleakhi kalau dalam Alkitab, kalau di Alkitab elektronik sudah tidak temukan. Tapi kalau di Alkitab biasa saudara, ada satu lembaran kosong antara Maleakhi akhir dari ayat ini, lalu ada lembaran kosong baru masuk Matius. Tahukah saudara berapa lama lembaran kosong ini baru mulai Tuhan berbicara kepada manusia kembali? Hampir 400 tahun Tuhan tidak pernah ngomong lagi sama manusia. Pesan terakhir Tuhan dalam perjanjian lama kita baru saja baca, supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Ini persoalan sampai hari ini. Tahukah saudara, narkoba, anak nakal, anak tidak dengar-dengaran, anak terlibat free sex, homo, lesbian dan sebagainya adalah karena anak itu bertumbuh tanpa gambar Bapa dalam hidupnya. Terlalu banyak kasus kita bisa sebut. Bagaimana anak itu menjadi besar, bahkan ada yang pernah kita ribut di negeri ini. Pemerkosaan yang puluhan anak, bahkan pembunuhan berantai dilakukan oleh seorang pria yang ternyata setelah diselidiki dia adalah anak yang bertumbuh tanpa ayah dalam rumah. Iblis merusak gambar Bapa di dunia ini untuk kita dapat mengenal siapa Bapa kita sesungguhnya. Bapa di sorga memberikan pandangan yang sesungguhnya bahwa dia penuh kasih, itu sebabnya Yesus dia berikan bagi kita. Tapi kasih itu menjadi hambar di kehidupan banyak orang percaya. Tidak sedikit, jangankan bilang jemaat, pendeta pun. Anak pendeta banyak, saya salah satu dulunya. Enggak pernah pengen jadi seorang pendeta. Saya enggak tahu kalau Samuel Pangalo ini lahir dari anak pendeta atau enggak. Kalau Nolin kali dari anak pendeta ya, jadi tahu sebelum jadi pendeta seperti apa itu hidup. Saya mau bilang begini, kami anak pendeta dulu itu nggak pernah mau jadi pendeta. Saya salah satu. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi saya selesai tahun 88. Saya berusaha untuk terus mau kerja dan sebagainya. Nggak pengen sama sekali jadi pendeta. Tapi tahun 93 Tuhan tangkap di Jakarta untuk melayani dia sepenuh waktu, sepenuh hidup saya. Apa sebabnya? Saya nggak pengen. Jujur bukan dijauhkan Tuhan mau menjelekkan orang tua, tidak ada niatan itu. Tapi saya ingin saksikan sedikit aja sebagai anak pendeta. Yang namanya doa subuh, bangun pagi itu pasti itu harus, tidak boleh tidak. Bahkan dengan sedikit paksaan harus di gereja dengan rim dipukul. Saudara paham ya rim ya? Kalau nggak sampai bangun dipukul pergi. Jadi bukan dengan kesadaran untuk cari Tuhan, tapi dengan rasa terpaksa. Dan saya besar di Makassar, mungkin banyak yang tahu GPD di Makassar, orang tua kami Bapak Pendeta MF Da Costa almarhum, kami di pastori itu bisa sampai 150 orang. Sudah satu sidang jemaat. Pastori Bethesda dulu itu kami saja satu kamar, saya sebagai anak gembala tidur dengan begitu banyak orang dalam satu kamar. Kami sekamar itu bisa 30-an orang. Kamarnya memang cukup besar, 6x8. Tapi tempat tidurnya susun-susun. Jadi kami tidur itu beramai-ramai di kamar. Anak yatim piatu ada, anak-anak gembala dari pedesaan ada, anak-anak dari berbagai provinsi yang datang sekolah di Makassar tinggal di pastori dengan kami. Semuanya panggil papi dan mami. Saya sebagai anak juga harus panggil papi mami. Saya nggak ngerti ini yang mana benar-benar anaknya. Saya nggak perlu saksikan orang lain. Saya cerita hidup saya dan itu ternyata turun sampai kepada anak saya. Kesaksian tentang gambar Bapa yang saya anggap nggak benar.
Semua di rumah panggil papi, saya juga panggil papi. Sampai satu ketika saya kelas 5 SD di pastori di Gunung Merapi, lagi rame-rame cerita dengan mami papi, dengan semua saudara-saudara. Ada beberapa orang pastori banyak, apalagi pengerja bisa sampai 20-an orang dalam pastori. Lalu sambil ngobrol-ngobrol sore-sore, nggak tahu kenapa tersinggung tentang kami anak-anak. Lalu mami tercetus omongan, oh itu Fengki itu bukan anak mami sebenarnya, mami ambil, dia anaknya itu Laban. Saudara tahu Laban siapa? Laban itu tukang becak yang tunggu di depan gereja. Dia itu anaknya Laban, itu langganan yang salah. Mami ambil dia gitu. Saya waktu itu masih anak kelas 5. Bagi saya itu mungkin cuman omongan itu, tapi itu nancep saudara. Itu tinggal. Saya berpikir, saya bukan anaknya berarti. Memang saya sedikit lain, tapi ternyata makin besar makin mirip papi. Banyak orang bilang saya paling mirip dengan Papa Pendeta Da Costa, dengan papi saya. Karena saya yang paling wajahnya mirip. Tapi dulu waktu saya kecil saya paling pendek, paling hitam, kolokan lagi. Aduh. Jadi paling beda dari saya bersaudara. Saudara kakak-kakak saya, adik saya semua putih, gagah, tinggi. Saya pendek sendiri. Jadi saya pikir betul lah saya memang bukan anaknya. Sejak itu saya punya niat di hati. Saya akan buktikan, saya sekolah sebaik-baiknya, saya akan buktikan semuanya saya selesaikan. Dan tahukah saudara, saya menyelesaikan pendidikan S1 saya dengan satu target. Saya akan kerja dan saya akan buktikan sekalipun saya bukan anak, saya akan bisa. Sampai satu ketika saya ada di satu pelayanan, saya duduk dengar kebenaran tentang hati Bapa ini. Saya minta ampun di hadapan Tuhan, saudara. Karena ternyata itu berulang kepada anak saya yang nomor 2, yang sekarang sedang praktek pelayanan, sudah masuk tahun ketiga di Pendeta Heri Lumato di BSD. Tapi anak ini dari usia 2 tahun lebih sampai usia kelas 3 SD, dia nggak pernah bisa deket sama saya. Karena apa? Saya mengulangi apa yang saya alami dengan papa saya. Selalu dimulai dengan rim, salah sedikit rim, salah sedikit rim. Tidak pernah diberikan reward atau apresiasi untuk sesuatu yang bisa kita lakukan. Saya masih SD, saya sudah jadi pemain drum di gereja. Saya sudah ikut melayani di remaja, padahal memang saya badannya kecil, cuman saya suka ikut kegiatan pelayanan. Dan itu membuat saya terbentuk menjadi seorang yang suka musik dan sebagainya. Makanya saya sangat enjoy, nikmati ibadah di tempat ini karena luar biasa musiknya. Tim saudara ini memang gembalanya pemusik, jadi beginilah, luar biasa. Waktu saya bertumbuh saudara, yang saya tadi gambarkan bahwa iblis tidak suka gambar Bapa. Mengapa Tuhan ingin memulihkan kembali hati Bapak-bapak itu? Karena pada dasarnya kita dapat mengenal Bapa Sorgawi melalui Bapa jasmani kita. Apa buktinya? Ada 4 tipe orang pria yang seringkali menjadi sebab anak itu bertumbuh dalam kondisi itu. Yang pertama adalah seorang bapa yang menunjukkan ketegasannya yang tinggi tapi rendah kelembutannya. Pria yang demikian akan menghasilkan anak-anak pemberontak. Tinggi ketegasannya, waduh sedikit-sedikit pokoknya disiplin kena. Tapi tidak pernah memberikan reward, tidak pernah memberikan ucapan kelebihan dari apa yang dia capai. Saya mengalami situasi di situasi seperti itu. Sampai satu ketika saya SMP kelas 2. Sekali lagi saya tahu ini live streaming, sehingga saya ingin menyaksikan apa yang saya alami bersama kehidupan saya pribadi, supaya saudara mengerti hati Bapa yang sesungguhnya itu seperti apa. Saya SMP kelas 2, kami anak pastori, masih remaja-remaja, main bola di halaman pastori. Main bola 3 lawan 3.
Karena banyak kami anak-anak, jadi kami main bola, yang lain jadi ya penggembira, penyorak kalau gol, kalau apa. Tidak sengaja kami memecahkan 3 pot bunga orang tua, mami punya bunga. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu selesai pecah 3 pot itu, mami panggil papi. Lihat ini anak-anak, dorang main bola di halaman, pica saya punya pot bunga. Papi panggil saya punya kakak paling tua yang sekarang jadi gembala dan jadi salah satu wakil bendahara Majelis Pusat Gereja Pentakosta di Indonesia kita, Bapak Ferry da Costa. Pukul kami. Jadi kami dipukul. Dipanggil 6 orang ini. Dianggap saya sebagai anak gembala, saya yang menjadi bosnya. Saya ditanya, berapa orang yang main bola? 6. Berapa pot yang pecah? 3. Dalam hati saya bilang, habis ini. 6 tambah 3 9, berarti 9 kali dapat pukul. Kakak saya bilang begini, 6 kali 3 berapa? Saudara tahu? 18. Kami dipukul 18 kali. Dan orang pertama yang dipukul saya. Ada 6 orang yang main tapi saya duluan. Saudara, jujur maaf, saya nggak malu untuk bicara ini, karena saya anggap ini sudah merupakan masa lalu dan saya sudah beres, saya sudah menang dengan semua ini. Ketika saya dipukul di pastori itu, maaf bicara, cuma dengan pakaian dalam. SMP kelas 2, saya malu sebenarnya. Dan itu orang pastori nonton semuanya. Mereka lihat kami dipukul. Saya hampir 2 ban rim ini putus-putus di badan saya oleh kakak saya. Sampai lutut saya, urat tanduk di belakang ini robek. Saya sampai hari ini kalau saya kelamaan bersila langsung kram tiba-tiba. Nggak bisa lebih dari 5 menit untuk saya bersila, pasti langsung kram gitu. Tapi peristiwa itu, waktu saya dipukul sampai saya sudah jatuh tidak bisa berdiri, dari yang tadinya air mata banyak sampai tidak ada air mata tapi tangisan luar biasa. Saya sudah lepas, tidak bisa, diangkat, dipukul. Karena kakak paling tua saya paling besar badannya. Habis dipukul 18 kali, di hati saya, di benak saya tunggu kamu, saya balas. Saya punya niatan yang jahat. Peristiwa itu membuat saya bertumbuh, ingin menyatakan sesuatu dalam diri saya. Saya menjadi anak yang, maaf bicara, anak pendeta. Tapi kalau bilang berantem anak sekolah, antar sekolah, saya ada di sana. Saya SMA Kartika. SMA Kartika itu adalah SMA anak-anak tentara. Saya anak pendeta, bukan anak tentara, tapi sekolah di situ, sehingga teman-teman saya anak-anak tentara. Kalau kami berantem, kami bisa serbu sampai ke SMA 2, sampai ke SMA 1, padahal jauhnya bukan main dari sekolah kami. Kami datangi. Itu dulu saya. Makanya saya nggak pernah punya gambaran saya akan berdiri seperti ini di depan saudara, Bapak Ibu sekalian. Nggak pernah sama sekali. Sampai satu saat ketika saya duduk dalam satu kegiatan dan saya mendengar kebenaran ini, saya minta ampun. Saya bereskan dengan kakak saya. Waktu itu ayah kami sudah meninggal, itu di tahun 2007. Dan tahukah saudara, anak saya jadi korban sampai dia tinggal kelas. Ini anak nomor 2 yang sekarang lagi praktek pelayanan di BSD. Dia jadi korban dari saya sampai tinggal kelas karena saya keras mendidik dia. Dia pernah membuat rumah kami di belakang dilempari batu oleh massa. Gara-gara dia di pasar di belakang, dia lempar orang di pasar, diserbulah dia lari ke rumah. Anak masih SD kelas 1. Dia pernah berani lempar mamanya dengan sepatu. Saudara bayangin, anak pendeta. Saya sudah waktu itu jadi pendeta, sudah hamba Tuhan. Tapi saya didik anak saya dengan cara yang salah. Ketika saya mendengar kebenaran, hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak harus kembali kepada bapak-bapak. Saya tersungkur nangis di hadapan Tuhan. Pulang dari kegiatan itu, tahu kan saudara, saya bereskan dengan istri saya dalam hubungan kami. Karena di tahun 2007 itu juga
istri saya nekat bunuh diri. Sekali lagi saya nggak malu cerita ini. Kenapa? Karena kami sudah menang. Hari ini istri saya lagi doakan saya di Makassar. Tahun 2007 bulan April istri saya nekat mau bunuh diri karena nggak tahan hidup sama suaminya yang keras. Saya bukan kasar pukul wanita, nggak pernah saya mukul. Tapi kata-kata saya kasar. Kata-kata saya jarang banget mau memuji dia, mau berikan dia apresiasi untuk semua yang dia bisa. Istri saya luar biasa, kalau masak jago saudara, bikin kue jago, rangkai bunga jago. Makanya sekarang pastori kami itu penuh dengan bunga, segala macam bunga. Orang biasa datang minta silahkan kasih aja. Dia bisa membuat bibit dan segalanya. Itu istri saya luar biasa. Kapan semua itu bisa terjadi? Ketika kami pulih. Sebelumnya, kenapa saya katakan tadi istri saya nekat bunuh diri? Karena nggak tahan dengan saya. Kalau dia masak sudah enak, saya selalu bilang gini, mami punya masakan lebih enak. Kalau dia memimpin pujian, suaranya bagus saudara. Dia pimpin pujian, dia WL, selesai WL dia bikin lagu medley. Saya langsung bilang pulang rumah, saya bilang gini, tadi kau punya puji-pujian, waktu kau pimpin itu seharusnya tidak boleh di medley dengan lagu ini. Iramanya aja udah beda, nada dasarnya beda, makanya agak ngaco jadinya. Harusnya mesti gini. Nggak pernah ada yang benar yang dia buat yang saya bisa puji dan saya akui. Sehingga akhirnya dia ngomong gini, kalau begitu jangan minta saya pimpin pujian, kau aja yang pimpin pujian. Yang lain lagi ketika dia berkhotbah melayani, karena dia juga, saya ketemu istri saya di sekolah Alkitab. Dia berkhotbah, dia menyampaikan firman Allah. Selesai pulang ibadah, saya sampai di rumah, saya selalu kritisi dan bilang begini, tadi khotbahmu itu poinnya salah, harusnya larinya ke sini, poinnya ke sini, bukan begitu kok punya penyampaian. Mestinya begini. Ujung-ujung dia cuma bilang gini, kenapa bukan kau yang khotbah dan? Mulai sekarang nggak usah tunjuk-tunjuk saya khotbah. Saudara lihat, nggak ada yang baik. Seringkali menyakitkan dan mengecewakan. Akhirnya dia nekat ambil keputusan bunuh diri. Saya lagi lanjut S2 saya di Jeffrey waktu itu. Di kampus saya tidak tahu apa-apa. Pulang dari kampus, anak saya yang paling besar yang sekarang lagi praktek pelayanan di Batam, sudah masuk 4 tahun di sana. Anak paling tua, badannya besar sekali. Waktu itu sudah gemuk memang, dan sekarang tambah besar, sudah 124 kilo badannya, beratnya ya. Dia dobrak pintu connecting antara kamar kami dengan kamar mertua saya supaya mamanya selamat. Dan dialah yang beritahu sama saya malam itu, Papa tahu nggak, Mama tadi mau bunuh diri. Mama sudah potong Mama punya nadi. Saya kaget, saya bilang, loh kok bisa gitu? Saudara, ini saya belum tahu kebenaran tentang ini, Bab. Saya belum mengerti. Saya sudah hamba Tuhan. Sampai waktu malam itu saya kasih duduk istri saya di ujung meja dan saya mulai adili dia. Saya bilang, kau tahu kalau kau mati tadi, neraka tempatmu. Saya malah bela, saya punya reputasi sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bukan sayang dia sebagai penolong yang Tuhan berikan bagi saya, tapi saya adili dia dan saya makin menerima. Dia cuma bisa nangis, makin tunduk dan makin tidak bisa mengangkat wajah. Saya marah setengah mati. Saya bilang, kau bikin malu, kau tidak tahu saya pendeta, kau pendeta. Kalau kau mati tadi, apa kata orang bilang pendeta punya istri, istri pendeta, pendeta juga mati bunuh diri. Saya bela itu saudara. Tapi waktu saya dapat kebenaran ini, saya mengerti bahwa ternyata semua itu sumbernya ada pada saya. Sehingga ketika saya pulang dari Surabaya, ketemu istri saya, hal pertama yang saya lakukan dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh kami rekonsiliasi dan restitusi. Kedua, saya ngaku semuanya bahwa saya yang salah. Sebagai bapak, saya punya hati yang jahat terhadap dia, terhadap anak-anak. Kenapa saya jadi begitu? Karena saya terbentuk dan melihat
Kondisi kami di pastori yang seperti itu. Semuanya panggil papi, tidak ada bedanya. Sepertinya kita ini anak sungguhnya, ndak tahu yang mana. Sampai saya punya pemberontakan yang saya lakukan dalam diri saya terhadap apa yang saya alami. Saya anak pendeta. Tapi ketika saya mengerti kebenaran ini, Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 ini mengakhiri perjanjian lama, sesuatu pesan amanat terakhir. Kurang lebih 400 tahun dia nggak pernah ngomong. Tapi ketika dia ngomong kembali, tahukah saudara apa yang Tuhan ngomong lagi? Saudara tahu di mana? Perjanjian baru dimulai dengan Tuhan berbicara kepada manusia di mana, saudara? Mari lihat sama-sama Injil Lukas pasal 1 ayat 17. Bukan Matius, saudara, bukan. Matius bukan pertama kali Tuhan berbicara, bukan. Di Injil Lukas pasal 1. Ada di depan kita. Mari kita baca. Sama-sama kita baca ayat ini, 2, 3. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat apa, saudara? Yang keras bacanya. 2, 3. Membuat dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Saudara, ini pertama kali lagi Tuhan berbicara kepada manusia. Halnya sama, persoalannya sama dengan mengakhiri perjanjian lama dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6 itu. Tuhan bilang begini, kalau tidak balik hati bapak-bapak, aku akan datang musnahkan bumi, kata firman. Tegas Tuhan ngomong. Dan pertama kali dia berbicara dalam Injil perjanjian baru, Lukas itu dia ingatkan lagi, hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anaknya. Oh haleluya. Saudara, berapa banyak anak-anak yang terluka dalam rumah tangganya tetapi coba bertahan. Kenapa anakmu jadi lebih suka tinggal di luar rumah? Kenapa anak lebih suka berontak ketika kau minta untuk buat ini, buat itu? Kenapa ketika engkau larang, nak jangan begini, dia bikin terus? Ada apa? Jangan-jangan kau memberikan teladan yang salah selama ini. Hati Bapa di sorga jelas, dia penuh kasih. Kalau saudara baca di Injil Lukas, saudara akan temukan perumpamaan tentang dua anak dari Bapa, satu anak yang hilang yang kita tahu kisahnya. Anak yang terhilang ini meminta jatah kepada papanya, berikan, saya punya hak. Ini anak durhaka, papa mama masih hidup, sudah minta hak. Kalau ada orang tua di sini anak sudah minta dia punya hak waris, kau mau minta papa mati kah? Anak so pengen mau ambil semua. Anak durhaka. Tapi anak ini Tuhan kasih contoh tentang hati Bapa di sorga. Bagaimana anak itu hilang, ambil jatahnya, dan dia jual semuanya untuk hidup berfoya-foya, bersenang-senang di kota lain dengan semua yang dia miliki. Sampai akhirnya habis dan dia menjadi jatuh miskin. Untuk hidup pun susah. Mau makan tidak ada makanan. Sampai dia bekerja untuk bisa dapat makan. Dia di tempat pekerjaan untuk menjaga babi, kandang babi, bersihkan kandang babi. Dia melihat makanan babi yang disiapkan untuk diberi makan babi. Dia pengen makan itu. Tidak boleh. Dia teringat rumah bapaknya dan dia berkata, di rumah bapakku mereka makan enak. Hari ini saya mau berkata, kau ada di mana? Saudara dengar baik, peristiwa perumpamaan anak yang hilang ini. Ternyata sejak anak itu pergi, bapak itu menantikan kepulangannya. Dan saya mau berkata begini, hari ini pun kalau ada di antaramu, engkau boleh bergereja, tapi ternyata hatimu jauh dari Tuhan. Dan yang tahu cuma Tuhan dengan engkau. Tidak ada orang lain yang tahu. Istrimu pun tidak tahu, suamimu pun tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kau cuma sibuk dengan bisnismu, kau cuma sibuk dengan pekerjaanmu, kau cuma sibuk dengan pelayanan, kau tidak pernah urus aku sebagai Tuhanmu. Tuhan tahu semua itu.
ketika anak terhilang ini berjalan dengan cara hidupnya, bapak itu tetap menantikan kepulangan anak itu. Alkitab mencatat dalam Injil Lukas itu, tiap-tiap hari dia menunggu anaknya itu kembali. Adakah sudah balik lagi pak anaknya? Saudara boleh baca ayat itu. Tidak pernah pulang. Sampai satu ketika titik balik dalam hidup anak ini, dia sadar dia pulang ke rumah bapaknya. Dan Alkitab mencatat, dari jauh bapaknya sudah tunggu dia. Dan ketika bapaknya lihat dia ada, bapaknya yang lari menghampiri dia. Dan saya mau berkata hari ini, Bapa di sorga sama terhadap hidup kita semua. Dia tetap menantikan kita untuk pulang. Tiap tahun mungkin kita merayakan Natal. Tiap tahun kita menyaksikan betapa luar biasanya kesiapan kita menghadapi perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan. Tapi pertanyaan mendasar, adakah kau menemukan hati Tuhan di situ untuk kau berada menikmati hidup dengan keluargamu, sehingga istrimu, anak-anakmu begitu enjoy dan sukacita ada dekatmu sebagai suami, sebagai ayah. Jangan sampai ketika kita pulang ke rumah, kita cuma temukan rumah kosong-kosong karena istri lebih baik sibuk di dapur daripada mau ketemu kita, sambut kita. Jangan sampai anak-anak kita sudah jarang mau ketemu dengan kita karena merasa kalau ketemu papa sama saja kayak ketemu diktator. Anak-anak lagi main-main dengan teman-temannya, begitu dengar bunyi klakson, atur kembali, cepat simpan. Kenapa? Sudah datang dia. Siapa yang datang? Biasa, cepat simpan, langsung dibersihkan, semua dia sembunyi di kamar. Kenapa anak sendiri takut dengan papa yang pulang? Saya mengalami 2 kali dalam kehidupan saya kanak-kanak, ketika orang tua kami pertama kali punya mobil. Dalam pelayanan di tahun 70 berapa itu, 75, 73 ada kendaraan mobil station. Lalu semua kami anak-anak dibawa keluar jalan-jalan. Oh paling suka sudah kalau pergi Pantai Losari, sampai buka jendela lihat-lihat, senang sekali ada mobil. Padahal waktu papi kami di Bank BNI 46 tahun 60-an, 69 sampai terakhir tahun 70 tinggalkan bank dan menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan. Di rumah kami di Palu dan Donggala itu ada mobil berapa biji. Tapi ketika jadi hamba Tuhan, karena semuanya dimulai dari nol lagi, semua tidak ada. Begitu punya mobil lagi kayak orang mengkage. Punya mobil pengen duduk di depan, pengen. Sampai satu ketika mereka keluar, satu keluarga kami, mami, papi dan saudara-saudara yang lain, saya tinggal karena kami 8 bersaudara. Saya tidak sempat ikut, saya cuma lihat dari belakang dengan anak-anak yatim piatu yang lain. Karena mobil keluar pergi dengan saudara-saudara, saya cuma lihat, kok saya nggak dibawa sih? Saudara tahu nggak? Setiap ulang tahun saya nggak pernah dirayakan. Karena tanggal ulang tahun saya bertepatan sibuknya pendeta-pendeta bikin pelayanan. Diundang ke mana-mana ayah saya. Sehingga ulang tahun saya selalu terlewatkan. Dan tidak pernah dirayakan. Adik saya dirayakan, kakak-kakak saya dirayakan waktu mereka kanak-kanak. Tapi saya nggak pernah sempat dirayakan. Biasanya saya yang harus datang ke papi mami di kamar dan bilang tolong doakan saya. Papi masih nanya lagi, doa apa nak? Kenapa? Hari ini ulang tahunku. Oh kok ulang tahun? Berlutu sini. Baru didoakan. Kalau saya nggak ngomong nggak diingat. Karena itu semua membekas dan mengingatkan saya, papi saya kok begitu sih. Tapi saya sadar, kenapa hati bapak-bapak harus kembali. Ketika saya perlakukan anak saya yang nomor 2 ini laki-laki, hampir 6 tahun lebih dia nggak bisa dekat dengan saya. Ketika dia tidur di kamar sama-sama kami, saya tidur di belakang dia kaget bangun lihat bahwa ada saya, dia keluar pergi tidur di kamar mertua. Dia tidak mau tidur dengan kami.
Kalau dia lagi duduk di ruang tamu nonton televisi, terus saya keluar dari kamar ikut duduk nimbrung nonton TV, dia langsung keluar pergi ke depan gereja main-main bola di sana. Enggak mau, saya mau peluk dia gendong, enggak mau, dia berontak minta turun. Ini anak nomor 2. Kenapa? Dari usia 2 tahun lebih saya sudah kasar dengan dia, saya keras mendidik dia, saya main pukul. Dia anak nomor 2, namanya Nathanael, panggilannya Ael. Waktu saya pukul satu kali peristiwa kelas TK, dia TK kecil, kakak kelasnya TK besar. Dia bermain ayunan besi di sekolah. Main ayunan besi, sementara asik main, kakak kelasnya rampas, suruh turun karena dia kakak kelas yang mau main. Dia turun, saudara. Tapi dia turun, dia putar itu ayunan. Waktu dia putar itu ayunan, kena kakak kelasnya itu di telinga, robek. Biru membengkak, 3 hari nggak masuk sekolah kakak kelas. Orang tuanya datang komplain ke sekolah. Itu di TK Raja Wali Makassar. Saya dipanggil sebagai orang tua dari anak saya. Suster kasih duduk saya dan mulai tegur, Pak Pendeta tolong didik anaknya. Anak Pak Pendeta telah buat begini-begini. Saya bilang, aduh saya malu sekali, saya pendeta. Dia tahu saya pendeta. Kok anak pendeta kayak begini gitu. Saya bela pendetanya. Ini salah berpikir soal status. Padahal makanya saya mau berkata yang ini, banyak jemaat menuntut anak pendeta seperti bapaknya. Yang pendeta bapaknya, anaknya bukan pendeta. Saya mengalami itu dalam saya kecil. Sampai ketika anak saya melihat dia buat begitu. Saudara tahu, pulang dari sekolah saya pukul anak saya 3 ban rim putus-putus. Saya nggak tahu berapa banyak kali saya pukul. Sampai mamanya mau tangkap dia untuk supaya bela tutup, jangan. Mamanya dapat rim dari saya. Saya kayak kesetanan gitu membalas, memukul itu. Sudah tahu kenapa begitu? Saya terbayang 18 kali saya dipukul waktu saya masih SMP. Anak ini tidak tahu aturan, saya pukul luar biasa, saudara. Dan sejak itu makin tidak pernah mau dekat dengan saya. Sampai kelas 3 SD dia tinggal kelas. Maaf agak sedikit tidak beraturan kesaksian saya ini, tapi saya ingin kembali pada kesaksian ini. Ketika saya tahu kebenaran ini, saya balik ke Makassar. Saya jumpa istri saya, tadi saya sudah bilang saya restitusi dari jam 10 sampai jam 4 subuh. Saya cium kaki istri saya, minta ampun terhadap dia. Dan saya datangi anak saya keesokan harinya, Nathanael. Saya berlutut di depan dia dan saya berkata, Ael, ampuni papa. Papa tidak layak berdiri di atas mimbar selama kau tidak ampuni papa. Saudara, saya dengan air mata berlutut di hadapan dia. Saya kalau saksikan ini saya mau nangis, saudara. Anak ini kelas 3 SD kecil. Saya bilang sama dia, Ael ampuni papa. Papa jahat. Papa tidak seperti yang kau harapkan. Papa keras, papa didik kau salah. Saya sampai berlutut cium kaki anak saya. Saya bilang ampuni nak, doakan papa, papa tidak layak. Sampai istri saya tolong dengan air mata datang peluk anak saya, Ael. Ael doakan papa nak, ampuni papa nak, ampuni. Sudah tahu apa yang dia buat? Dia lihat mata saya dengan nafas terengah-engah. Dengan emosi dia lihat saya. Saya nangis lebih jadi lagi, saudara, karena saya nggak tahan. Selama ini saya terputus hubungan, padahal saya satu rumah. Saya nangis, saya berdoa, saya bilang, Ael ampuni papa. Papa tidak akan berdiri di mimbar melayani selama Ael tidak ampuni papa. Tahu nggak, saudara? Hampir 5 menit lebih, tiba-tiba anak itu peluk leher saya dan berteriak, Papa. Papa, Ael ampuni papa, Ael mengasihi papa, Ael sayang papa. Saudara, kami berdua nangis dan tidak bisa buat apa-apa. Ael melepaskan pengampunan pada saya langsung rebah di kakinya. Dan saya minta istri saya doakan kami. Ketika saya berdoa bersama-sama, 16 hari kemudian anak saya menulis di salah satu bukunya, dan buku itu sampai hari ini saya simpan. Dia tulis seperti ini dengan tulisan yang kurang bagus, anak kelas 3 SD, seorang laki-laki.
Dia tulis begini, terima kasih Tuhan Yesus, Papa sudah bertobat. Saudara, saya saksikan ini, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya menemukan kembali hati Bapa di sana. Saya menemukan bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Sehingga ketika dia relakan anak tunggalnya untuk turun ke dalam dunia, merendahkan diri menjadi manusia hina, hamba yang tidak layak, rela mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kita mendapat hak waris yang sama karena dialah Bapa yang baik. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, Bapa di sorga betul-betul penuh kasih. Tadi saya ungkapkan ada 4 tipe Bapa. Yang pertama tinggi ketegasan, 1 rendah kelembutan. Yang 1 tinggi kelembutan, rendah ketegasan, menjadikan anak itu gampangan. Manjanya bukan main, dia bisa seenaknya. Yang berikutnya dua-duanya rendah, tidak ada ketegasan, tidak ada kelembutan, menjadi anak gampangan. Makanya anak itu mau pulang pagi, mau pulang besok, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada arah anak itu. Tapi yang paling utama, yang keempat adalah tipe yang sebenarnya. Tinggi ketegasan, tinggi kelembutan, seimbang dalam tindakan dan perbuatan. Ada punishment, tapi ada juga reward. Ada disiplin, tapi ada juga penghormatan untuk sesuatu yang dia buat yang baik. Seringkali kita tidak bisa membedakan tentang bagaimana kita bertindak, hanya disiplin atau kita membiarkan. Apalagi di situasi gadget dan informasi yang begitu mudah. Coba lihat kembali, di mana anakmu lebih suka berada. Kalau dia cuma mengurung diri di kamar, jangan-jangan dia sudah nggak butuh komunitas lagi. Padahal Bapa di sorga sejak semula menjadikan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Tapi dosa menyebabkan yang gambar Bapa, Anak dan Roh itu menjadi hancur, hilang kemuliaan, hilang status itu, sehingga manusia dalam dosanya membuat dia takut dan malu menjumpai Bapa karena dia tidak berkenan. Saudara ingat peristiwa Adam, Tuhan yang datang dalam taman. Sama dengan kita, Yesus yang datang ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada posisi kita yang semula, segambar dan serupa dengan Dia. Menemukan hati Bapa yang sesungguhnya. Hati Bapa adalah kasih adanya. Yang kedua, hati Bapa tidak pernah kompromi dengan dosa. Tidak ada toleransi sedikit pun dengan dosa. Ingatkah kita ketika Yesus sedang tergantung di atas kayu salib di antara bumi dan langit, dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Tahu apa artinya? Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Alkitab berkata, ketika dia ada di atas kayu salib dalam pikul dosa manusia, dijadikan dosa, Bapa untuk lihat pun nggak mau. Alkitab bilang Tuhan Bapa memalingkan wajahnya, tidak mau lihat dia yang tergantung dengan dosa. Itu membuktikan bahwa Bapa di sorga tidak pernah kompromi dan toleransi dengan dosa. Anaknya sendiri dia tidak mau lihat. Itu sebabnya di Taman Getsemani ketika Yesus harus pikul tanggung jawab itu, dia berdoa kepada Bapa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa. 3 kali dia berdoa seperti itu. Peluhnya, Injil Lukas berkata peluhnya seperti darah. Orang yang stres berat, depresi berat bisa sampai seperti itu, pecah pembuluh darah. Yesus alami itu di Taman Getsemani. Apa yang dia takut, saudara? Apa yang dia hindari di sana sebenarnya? Bahwa dia akan menjadi dosa dan Bapa tidak akan mau lihat dia. Padahal kesatuan Bapa, Anak dan Roh tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah esa, satu yang esa. Tapi karena dosa, anak itu harus pikul supaya dan saudara layak di hadapan dia kembali.
supaya kita menemukan kembali pemulihan hati Bapa itu atas hidup kita. Dia rela anaknya harus pikul dosa dan dia palingkan wajahnya, tidak mau lihat Yesus. Untuk tidak dilihat saja, Yesus teriak di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabatani. Saudara lihat, Yesus takut kehilangan hubungan dengan Bapa. Pertanyaannya, bagaimana kita? Kita malah merasa aman-aman saja, lagi sudah nggak pernah doa subuh, nggak pernah bangun doa, bangun mesbah doa dengan Tuhan, nggak pernah pujian penyembahan, tapi kita rasa aman-aman saja. Hati-hati, hati Bapa di sorga sedang menantikan kita terus, sama dengan Bapa yang anak terhilang itu. Dia terus menantikan kau pulang kembali, dan ketika pulang, hati Bapa itu langsung memberikan pakaian baru, berikan cincin pemeteraian atas nama itu, bahwa dia anak yang luar biasa. Jangan sampai kita menjadi anak yang hilang di dalam rumah seperti anak sulung itu. Anak sulung sudah ada dalam rumah bersama Bapa, tapi tidak pernah menyadari bahwa dia memiliki hak waris yang sama terhadap apa yang ada di dalam rumah itu. Makanya dia protes ketika anak yang hilang itu pulang dan dipestakan. Dia bilang, aku tiap hari ada dengan Papa, tapi Papa tidak bikin pesta buat aku. Berapa lama kau mau bikin pesta sedangkan kau ada dalam rumah? Semuanya ada untuk kamu. Tapi hati-hati kalau kita jadi orang percaya yang cupanya iri terhadap apa yang Tuhan sedang buat. Dan saya mau beritahu, iri hati itu sumber perpecahan dan kekacauan. Habel dibunuh kakaknya Kain karena iri. Dan Alkitab mengingatkan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ timbul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kasih itu mengampuni. Kasih itu memberi. Kasih menutupi pelanggaran. Kasih menerima kita apa adanya. Itu hati Bapa. Seperti apapun hidup kita selama ini, kita boleh bergereja, kita boleh tampil luar biasa selama ada di gereja, duduk berdua dengan istri, orang bilang luar biasa rumah tangganya, padahal di rumah tidak tidur satu ranjang. Kita boleh kelihatan melayani dan sebagainya, tapi ternyata di rumah sudah tidak tidur satu kamar. Ada apa? Tidak heran Alkitab bilang hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anak, supaya hati anak-anak pun berbalik kepada bapak-bapaknya. Pesan ini menjadi penting bagi kita semua, karena Yesus ketika dia di atas kayu salib itu, dia masih sempat berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada hati Bapa ada kasih, ada disiplin untuk tidak pernah kompromi dengan dosa. Tetapi di sana ada kasih yang sangat mengampuni, menerima kita apa adanya ketika kita kembali. Kiranya kita bapak-bapak yang ada di ruangan ini, ketika Alkitab berkata pria jangan menudungi kepalanya karena pada dirinya ada kemuliaan Kristus yang dipantulkan kepada istrinya, sehingga istrinya memantulkan itu kepada anak-anaknya. Itu di dalam rumah tangga. Bukan bicara di luar sana orang hormati kau, tapi di rumahmu kau tidak dapat penghormatan itu. Kenapa? Anak-anakmu atau istrimu anggap cuma pintar bicara, cuma jago diomong, tapi perbuatan jauh. Bilang anak jangan merokok, padahal dia merokok sembunyi-sembunyi. Bilang anak jangan main judi, tapi diam-diam dia pasang judi bola. Bilang sama anak jangan begini, jangan begitu, tapi diam-diam dia buat itu. Saya mau berkata, tanpa kita sadari, itu akan berulang pada kehidupan anak-anak kita. Terlalu panjang kalau kita mau bicara tentang hati Bapa, tapi saya akan mengakhiri dengan pernyataan ini. Dengar baik. Seperti apa hidup kita, gambaran itu jelas di mata Tuhan. Seperti apa kita perlakukan keluarga kita, Tuhan tahu. Sampai yang terkecil sekalipun.
Bagaimana kita perlakukan istri, bagaimana kita perlakukan suami, bagaimana kita perlakukan anak-anak kita. Tuhan tilik dan memperhatikan itu. Dan ketika kita menemukan hati Bapa dalam hidup kita, seharusnya hidup dengan hati Bapa ini menjadikan kita orang-orang percaya yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ayat terakhir ingin saya bacakan bagi kita, 2 ayat terakhir. Roma 8 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 6. Disiapkan 2 ayat ini. Roma 8 ayat yang 15. Kalau saudara baca tadi di Injil Lukas pasal 1 ayat 17, dikatakan Roh Eli akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya untuk mempersiapkan satu umat yang layak di mata Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang paling penting bagi gereja Tuhan akhir zaman ini sebelum Kristus datang kedua kali. Kalau Kristus datang kedua kali, dia akan menemukan ternyata umat yang layak itu ada di tempat ini. Ternyata umatku yang layak itu ada dalam setiap pribadi-pribadi yang hadir pada ibadah pagi hari ini, maupun yang menyaksikan di platform yang berbeda di dalam YouTube ataupun di Facebook. Saudara menikmati kehidupan berkemenangan dengan Tuhan. Roma 8 ayat 15 dan siapkan Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat 15 sama-sama kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Bukan karena apa-apa, tapi karena Dia yang sudah memberikan kita roh itu, sehingga kita bisa berkata, Bapa, kau sungguh baik dalam hidupku. Ayat yang berikutnya Galatia 4 ayat 6, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan mari kita hidup sebagaimana hati Bapa dalam hidup kita. Kita memberikan teladan Bapa itu kepada anak-anak kita, sehingga mereka tidak berontak, mereka tidak menjadi anak gampangan, mereka tidak mencari di luar sana. Tapi seharusnya setiap anak Tuhan, mereka akan menemukan gambar Bapa dalam kehidupan pribadi-pribadi orang percaya di dalam Tuhan. Karena dari sanalah mereka mengenal kasih Bapa. Kasih Bapa tidak bersyarat. Kasih Bapa menerima kita apa adanya. Kalau hari ini masih ada di antaramu yang penuh dengan syarat terhadap anakmu sendiri, mari dengar baik. Engkau perlu seimbang dalam ketegasan dan kelembutanmu. Karena Yesus demikian. Yesus tegas terhadap dosa. Dia tidak pernah kompromi. Masih ingatkah kita peristiwa perempuan yang dilempar di depan Yesus oleh para ahli Taurat karena kedapatan berbuat zina? Ketika dilempar di depan Yesus perempuan itu dan ditanya kepada Yesus, Guru, menurut hukum Musa, orang yang didapati berbuat zina harus dilontari dengan batu. Kalau menurut kamu bagaimana? Yesus tahu mereka ingin mencobai dirinya. Dari sementara berdiri, Yesus lagi tulis-tulis di tanah, dan Yesus ngomong, siapa di antaramu yang tidak berbuat dosa, dialah yang melontari perempuan ini dengan batu. Saudara ingat kisah ini? Kalau saudara baca kisah itu, ayat selanjutnya ngomongnya seperti ini. Mulai dari yang tertua meninggalkan perempuan itu seorang diri, satu persatu. Tidak ada yang berani lempar. Saya mau tanya, kenapa ayat itu spesifik menulis mulai dari yang tertua? Kenapa tidak langsung saja ayat itu tulis, maka pergilah mereka semua, dan tidak ada yang melentari perempuan itu dengan batu? Tidak demikian ayatnya. Saudara boleh baca baik-baik. Mulai dari yang tertua, satu persatu meninggalkan perempuan itu. Tidak ada yang melempari dia dengan batu. Lalu Yesus tanya, diangkat wajah, lihat sisa perempuan itu, dia tanya, di mana mereka semua? Semua sudah pergi. Pertanyaan saya, kenapa mereka pergi? Halo? Kenapa mereka pergi?
Tadi mereka datang bawa perempuan ini berzina dan dia tanya sama Yesus, Yesus kalau menurut hukum Musa orang yang didapati berzina harus dilontari batu. Terus Yesus jawab, siapa di antaramu yang tidak berbuat dosa, dia yang pertama-tama lempar perempuan ini dengan batu. Akhirnya satu persatu pergi mulai dari yang tertua. Pertanyaan saya, kenapa mereka nggak jadi lempar? Saya kurang dengar. Kenapa? Pemain musik. Saudara, ternyata ayat itu bilang gini, mulai dari yang tertua. Kenapa mulai dari yang tertua? Kenapa tidak mulai dari yang muda? Biasanya orang tua cepat sadar. Di satu sisi karena yang tua pengalaman. Bilang samping kiri kanannya, jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya, haleluya. Ayat itu bilang begitu, mulai dari yang tertua satu-satu pergi meninggalkan perempuan itu. Lalu Yesus tanya, mana mereka semua? Tidak ada yang lempar aku dengan batu. Semua sudah pergi. Ternyata semua sadar, semua berdosa. Betul? Betul? Tanya samping kiri, kau sudah berdosa kah? Kalau masih sadar bahwa kita masih berdosa, jangan suka hakimi orang lain. Amin? Amin? Pelajaran pentingnya hati Bapa di situ. Yesus sedang tunjukkan kepada kita semua bagaimana itu hati Bapa sesungguhnya. Siapa yang layak lempar batu? Halo? Siapa yang layak lempar batu perempuan itu? Yesus. Yesus tidak berbuat dosa, betul? Dia bisa lempar itu perempuan. Tapi pertanyaannya, Yesus lempar? Kenapa tidak? Karena apa? Ada hati Bapa. Ada kasih Tuhan di situ. Beri tepuk tangan bagi kasih Tuhan yang besar. Dia terima kau apa adanya. Waktu itu terjadi, saudara, perempuan itu menerima kasih karunia luar biasa. Harusnya dia terhukum dilempar batu. Tapi Yesus justru bilang begini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak kompromi dengan dosanya, tapi pribadinya Yesus kasihi. Makanya dia tidak lontari dengan batu. Tapi berapa banyak orang dalam gereja hakimi orang lain sesamanya, hanya merasa karena dia lebih baik dari orang itu. Hari ini kita perlu bertobat. Jangan ada spirit penghakiman di antara kita, karena itu bukan ciri hati Bapa. Hati Bapa penuh dengan kasih dan mengampuni kita apa adanya. Kita tundukkan kepala.